ironi tersebut dalam lagu dan dalam film ini menurutku jadi satu aspek paling penting karena mungkin ini juga menunjukkan sisi psyche-nya orang Indonesia gitu, sisi psikologis orang Indonesia bahwa kita sebagai negara itu sebenarnya jago melucu, jago membuat lucu, jago membuat ironi. Ironi adalah satu hal yang kita lihat. Maka zaman dulu pun juga kita sering melihat kalau misalnya mengkritik itu mengkritik orang-orang itu mengkritik pemerintah itu dengan satir gitu. Kita beda dengan cara mengkritik kalau kita lihat di press Amerika gitu, kalau kita melihat Wall Street Journal atau kita melihat itu langsung Trump is misled by gini. Atau kita lihat Biden made yang keputusan yang questionable dan kita berani ngomongin. Kita di Amerika kita melihat kayak gitu, questionable choice bla 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 bla. Netanyahu decided to bla 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 dan itu langsung menyerang. Tapi di Indonesia kita memberi pertanyaan. Jangan sering sekali kalau misalnya kalian mungkin baca koran dan segala macam itu pertanyaan. Correct me if I'm wrong ya, mungkin saya salah. Tapi yang amatnya saya itu sering kali itu dipertanyakan, ditunjukkan faktanya. Cobain, kira-kira ibu aneh kan, bodoh kan? Iya, tapi faktanya begini gitu. Tapi dalam teksnya tersebut tidak dituliskan bahwa ini adalah keputusan yang bodoh. Ya mungkin karena apa? Mungkin tidak dibolehkan namanya. Nanti salah ngomong tiba-tiba ada kepala. Bukan kan aku ngomong itu maksudnya. Air kelapa, sorry. Ya, kita kan nggak tahu gitu. Jadi hal-hal seperti ini, ironi itu mungkin kita fasih sekali berbicara dengan ironi. Karena disitulah kita bisa secara halus membicarakan keresahan kita. Gitu. Makanya menurut aku sangat penting itu. Mungkin ini adalah prediksi bahwa kita tuh sering kali ketika kita mengkritik sesuatu tuh harus lewat ironi. Nggak bisa kayak saya nggak suka sih ini gara-gara itu. Bisa sih, cuman mungkin saya besok nggak ada lagi di Jakarta. Satu unsur lagi di bahasanya kuas tapi bukan main. Language ya. Kalau Mbak Dina dulu analisis terhadap penggunaan language di dalam film Putri dan Pemarah yang mengucapkan kata-kata tersebut. Kurang banyak kayaknya, maksudnya kurang variatif gitu. Kayak ada beberapa yang kata-kata kasarnya tuh dominan banget, tapi kerasa jadi berulang terus gitu. Mungkin itu kesan aku aja ya. Tapi kayaknya kalau lebih variatif lebih seru deh. lebih sebutan bahasa kasarnya lebih banyak macam-macam. Emang ada kata kasar ya? Enggak, iya. Jadi pas kita baca skripnya tuh kita juga kaget gitu loh. Maksudnya ini cerita lucu aja. Di skrip kan memang ditulis sebanyak itu. Gitu. Walaupun tidak sesuai gitu, maksudnya kata ngenkiau itu nggak sebenarnya skrip gitu. Ada banyak sekali variasi. Cuman kita bertanya waktu itu, ini kita emang beneran ngomong gini bang? Lalu jawabannya waktu itu pas kita gini, ya udah coba kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau misalnya nggak mau ngomong kayak gitu, kita kumpul lah cash. Terus kita sadar bahwa nggak ada lagi cara, karena nggak mungkin aku, hey Edwin bajingan kepala kau keluar, lucu gitu. Jadi kayak nggak, oke gitu. Akhirnya tapi terlepas dari lucuan ini, kita mencoba ngelihat sekolah-sekolah SDN, SMP, SMP dan SMA khususnya. The sad truth is, baik internasional baik di media negeri gitu, anak-anak ketika di sekolah dan kumpul tanpa guru dan orang tua, walaupun sudah dikasih tahu dan sudah tidak, memang itu bahasanya mereka ketika mereka bersama. Dan kata nggak gitu anjing itu adalah hal halus, itu halus. Maka kelamin, lalu ada yang tanya kenapa kelamin pria dan kenapa tidak kelamin wanita disebut gitu? Kenapa tidak disebut kelamin wanita sedikit gitu? Itu juga berdasarkan riset. Ternyata memang umpatan itu yang digunakan adalah umpatan untuk kasar dan agresi. Ini mungkin agak lucu ya karena agak psikologis, tapi entah kenapa umpatan yang agresif itu adalah kelamin pria. Gitu. Sedangkan kelamin wanita itu
tidak dipakai untuk umpatan yang kasar itu. Dan ketika kita lihat di bahasa Inggris itu seperti itu, gitu. We call someone dickheads. Kita nggak memanggil dia pussy, itu artinya beda. Ya kan? Jadi umpatan-umpatan itu mungkin across the world rata-rata itu seringkali menggunakan kelamin pria untuk kemarahan. Tapi untuk yang jorok dan tabu tiba-tiba keluar kelamin wanita. Ini nggak tahu kenapa, tapi ya at least riset singkatnya kita kenapa kita melakukan itu pun juga karena itu. Dan aku aslinya halus kok bukan. Jadi gitu mungkin kurang lebih bahasanya mengapa seperti itu. Kemarin ini ada Ines Maya, Velia Sarif dan saya tuh kita bertiga bahas, lalu teman ada seorang bankir namanya Velia, dia mengatakan saya ucapkan perkataan itu saja tidak tega karena yang bahasa Inggrisnya FUCK. Tapi di kau ngomongnya every second word gitu ya. Tapi itu memang dari skripnya. Mungkin aku boleh tambahin di sini ada mungkin ada yang pernah membaca, saya yakin banyak sekali membaca teori film dan teori teater gitu. Ada Theater of Cruelty-nya Antonin Artaud, orang Antonin Artaud itu. Antonin Artaud ini dia mendiskusikan bahwa ketika di teater, artis di teater di Prancis tahun 1940, segitu lah, mungkin saya salah. Rasa ketidaknyamanan itu bisa menjadi tool paling efisien untuk menyampaikan sebuah pesan. Itu Theater of Cruelty. Maka zaman dulu kan ketika kita membahas revolusi, teater-teaternya kan juga tidak nyaman dilihat gitu. Dan bentuk ketidaknyamanan itu bermacam-macam. Di film Perumahan Bukit Duri ada gore, itu pertama yang buat tidak nyaman. Tapi yang kedua pun juga tadi kamera work yang gelap itu udah tidak nyaman. Tapi ketiga bahasanya itu sudah memikat. Karena apa? Ketika orang itu di Theater of Cruelty menurut Antonin Artaud, mungkin saya juga salah mengutip, tapi seingat saya kurang lebih seperti ini, dia mengatakan bahwa ketika kita itu sangat terpanggil dengan hal-hal yang tabu dan hal-hal yang cruel, hal-hal yang tidak nyaman. Maka ketika kita tidak nyaman, message-nya itu langsung kita melihat gitu. Sama kayak teori bahwa warna merah tuh lebih sering dilihat daripada warna apa, lebih cepat ditangkap daripada warna hijau. Makanya stop itu warna merah. Framework pemikiran tersebut itu yang membuat mungkin urgensi adanya kita memakai bahasa yang kasar dan kotor. Karena mungkin ketika kita memakai bahasa yang halus, urgensi itu udah menjadi stylistic gitu, si gore-nya itu. Tidak menjadi film yang tidak nyaman ditonton, menjadi film yang keren, film action. Dua orang yang bisa berantem, pakuk darah. Tapi dengan adanya berkali-kali in your face kata itu, sampai ada nulis it's ostentatious itu, benar-benar di depan mata gitu. Itu membuat kita menjadi nggak nyaman. Mungkin di situ kali tujuan filmmakernya. Saya rasa itu. Oke.